Dan sebelum pembicara kita, main speaker yang pertama naik, saya ingin meminta bantuan dulu kawan-kawan untuk men-silent handphonenya. Dikederin boleh, di-silent boleh, kalau nggak dimatiin aja. Gitu ya. Kenapa Bu? Ya soalnya jangan sampai tatapan mata kita miss dari pembicara yang satu ini. Dahsyat sekali pokoknya. Dahsyat luar ya. biasa. Oke, nah kalau handphone sudah dimatikan, dimatikan suaranya, maka kita bersiap ya. Are you ready? Are you ready? Ready? Yeah. Sebelah sana, ready? Tangannya mana? Ready? Ready. Asik, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan untuk Anda semua. Inilah profil pembicara yang pertama, Ibu Bilqis. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kita panggilkan pembicara yang luar biasa, Ibu Bilqis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa ya, subhanallah. Silakan duduk teman-teman. Aduh hebat banget ya Surabaya, boleh nggak aplaus yang paling meriah buat Pak Edi Tyson. Terus buat rekan-rekan Anda di depan ini loh yang sudah sukses, boleh berdiri nggak ya manajer KPM. Saya benar-benar salut loh, di sebelah saya ini menurut saya sih jauh banget lebih muda dari saya gitu loh. Boleh nggak berdiri di depan saya ini, madepnya ke sana, bapak-bapak yang hebat ini. Pak Edi Tyson sebelah sini Pak. Nah ini loh, nah madep ke sana. Ini loh orang yang hebat-hebat banget di Prudential. Boleh plus dong yang paling meriah teman-teman. Weh ini lagi. Pak belum Pak. Ini lagi. Waduh luar biasa banget ya teman-teman ya. Masya Allah hebat banget. Boleh plusnya sambil standing applause nggak? Boleh berdiri nggak teman-teman? Ya luar biasa loh, hebat. Salut teman-teman. Ya. Anda nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta, nggak usah datangkan speaker dari Jakarta karena Anda boleh lihat orang di depan ini aja yang sangat luar biasa. Saya justru kagum banget dengan lihat deh mereka baik-baik kayak sama ya teman ya, sama nggak teman-teman? Ada bedanya nggak? Ada yang agak hitam sedikit sih Pak Nuzul. Yang lain, iya. Kalau menurut saya sama ya, tapi kok bisa hebat. Terus ada yang paling, saya dari tadi tuh Pak Edi Tyson itu dalam yang close up sama yang dari jauh gitu. Saya lihat ya Allah Pak Edi Tyson tuh biasa-biasa banget penampilannya tapi bisa punya Anda semuanya gitu loh. Nah itu yang paling hebat ya, subhanallah ya. Subhanallah ya, karunia Allah yang luar biasa. Teman-teman boleh niru mereka-mereka yang di depan ini. Anda boleh copy paste semuanya. Semua yang mereka kerjakan yang baik-baik di Prudential. Insya Allah Anda boleh copy paste, Anda nggak usah cari jauh-jauh teman-teman ya. Silakan duduk bapak-bapak hebat. Udah, thank you. Ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan saya bisa bermanfaat teman-teman ya. Saya sudah sering testimoni perjalanan saya. Sunday Punch itu merupakan perjalanan saya di Prudential ya. Saya biasa-biasa saja, saya ibu biasa. Saya sekarang usianya 53 tahun udah punya cucu ya. Saya bersyukur diberikan izin oleh Allah masuk Prudential itu usia
sampai lupa ya. Usianya masuk Prudential tuh 4344. Ada nggak yang 40 ke atas? Nggak apa-apa lah, ngaku aja. Ada ya? Nah, itu saya lah ya. Saya sebelum masuk Prudential itu sering sakit teman-teman ya. Sering sakit gitu, biasalah problema hidup ya. Sampai hari ini teman-teman sekalian, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sering ba'da sholat ya di musola itu saya sering nangis teman-teman ya. Saya sering nangis, kebetulan musola saya bikin bagus gitu ya. Saya senang banget dengan musola saya. Sampai yang kerja di rumah tuh pegangin wallpapernya bilang gini, ya Allah sholat di sini mah 4 rakaat asar bisa jadi 5 gitu. Ya, itu saya sering nangis teman-teman. Saya mensyukuri perjalanan yang Allah berikan di Prudential ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan warna dalam kehidupan saya. Bisa ketemu teman-teman yang luar biasa semuanya ini, kemudian bisa menyekolahkan anak-anak saya gitu ya. Semua sifat-sifat baik Anda sebelum di Prudential teman-teman ya, semua sifat-sifat baik Anda sebelum di Prudential itu akan menjadi modal besar bagi Anda di Prudential. Ya, seluruh sifat baik Anda ya. Anda yang dulunya murah senyum, Anda yang dulunya banyak punya sahabat, ya, Anda yang dulunya sangat care dan perhatian sama teman-teman Anda, itu semuanya Allah izinkan menjadi modal besar di Prudential teman-teman. Ya, jadi satu hal yang teman-teman harus pahami, mungkin kita dulu adalah insya Allah orang yang baik. Kita dulu mungkin sangat sayang sama saudara-saudara kita, sama teman-teman kita. Kalau mereka sakit mungkin kita duluan datang. Itu mungkin semua pahalanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tapi kalau Anda di Prudential, pahalanya disegerakan di dunia, teman-teman. Pahalanya disegerakan di dunia. Kenapa teman-teman? Mereka semua saudara-saudara teman-teman, sahabat-sahabat dan orang-orang yang pernah teman-teman bantu, itu teman-teman gak usah banyak-banyak ngomongnya. Cerita Prudential tuh dikit aja, karena teman-teman sudah jadi pribadi yang menarik. Ya, luar biasa teman-teman ya. Jadi Anda harus rekrut semua orang baik yang di luar Prudential supaya pahalanya disegerakan oleh Allah di dunia ini. Ya. Oke, mulai materi saya ya. Ini materi saya. Saya lihat dari sini ya. Oke, bisa Pak? Oke. Saya akan sharing apa yang saya lakukan di Prudential ya. Hampir 10 tahun ini ya teman-teman ya. Ini mungkin resumenya. Yang atas ya Pak ya. Udah bisa? Nah ini ya, saya bilangnya kunci sukses di Prudential tuh adanya di energi spiritual. Gitu loh, saya sampai pada kesimpulan seperti itu. Hari ini teman-teman sekalian ya, kalau kita sukses di Prudential, tanpa ini saya kira suksesnya gak langgeng teman-teman. Ya, orang yang sudah capai dreamnya, orang yang sudah kaya, mungkin dia stuck, mungkin dia diem. Ya, mungkin dia pikir ngapain ya saya, income saya udah 500 juta sebulan, semuanya saya sudah punya, rumah sudah ada, anak-anak sudah selesai, saya juga sudah punya cucu, saya ngapain ya? Atau yang kedua, orang yang belum sukses di Prudential mengalami penolakan-penolakan, ya disuruh Juni cuma berapa untuk naik AAD? 250 juta nggak capai juga. Untuk naik AD 400 juta tuh diskonnya berapa teman-teman? Boleh applause nggak buat Pak Anda Wijaya dan kantor pusat? Diskonnya berapa teman-teman? Itu juga nggak naik misalnya, nauzubillah ya. Nah orang-orang yang seperti itu kalau dia punya energi spiritual di Prudential, dia nggak akan loyo, dia nggak akan diam teman-teman, dia nggak akan kecewa banyak dengan dirinya. Ya, karena itu saya meresumekannya bahwa kunci sukses di tempat kita adalah apabila kita memiliki, ini saya yang bawah apa yang atas ya? Tekan pencetnya. Oh langsung aja ya, boleh lagi lanjut Pak. Ini bisa ya? Bisa dipakai enggak ya? Ya, nah ini ya. Jadi kita berpikir selama ini kecerdasan intelektual dan kerja keras itu kunci sukses. Ya, tapi saya meresumekannya tidak seperti itu teman-teman. Ini nggak bisa kayaknya ya Pak. Bawahnya ya, atau kenapa? Boleh next aja Pak, next. Ya, lanjut. Nah ini ya, ternyata hanya 20% loh. Orang cerdas itu bisa sukses ternyata hanya 20% teman-teman.
Ya, jadi Anda yang biasa-biasa seperti saya, biasa-biasa aja gitu ya. Jangan khawatir teman-teman. Kita punya peluang yang sukses untuk besar sekali. Lanjut Pak. Boleh lanjut? Lanjut. Ya, terus lanjut Pak. Ini slide saya selanjutnya ya. Ya, dia tidak cukup mencapai kesuksesan bila hanya kerja keras dan kapasitas intelektual saja. Ya, bila yang dituju hanya semangat mencari komisi saja. Ya, apabila rezeki berlimpah makin semangat, namun bila tidak sukses pada saat tersebut dia menjadi loyo. Makanya kita membutuhkan satu energi besar untuk bertahan. Mungkin saya berpikir, mungkin saya sampai mati di Prudential. Saya mungkin sampai meninggal di Prudential. Ya, nafasnya di Prudential. Subhanallah. Ya, kaki, tangan, hati, pikiran. Ya. Sorry ya Bu ya. Ya. Oke, ya, semuanya mungkin di Prudential. Jadi kalau kita tidak punya energi yang kuat, itu bahaya teman-teman, ya. Kayaknya juga nggak bisa ini ya. Lanjut aja Pak, lanjut. Oke, lanjut. Ya, nah ini ya, lanjut ya, lanjut. Jadi kita harus memahami makna kenapa kita harus kerja keras teman-teman. Ya, boleh lanjut Pak. Nah ini ya, ini ayatnya. Ini ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Ya, beribadah yang biasa apa teman-teman? Sholat segala macam kita kerjakan kalau orang muslim. Ya. Tapi kan itu berapa menit teman-teman? Sholatnya berapa lama? 5 kali sehari. Berapa menit yang kita pakai? Waktu yang lain itu konteksnya ibadah atau bukan? Ya. Ketika suami saya sakit teman-teman, saya tidak hanya sholat aja teman-teman. Bukan puasa saja yang saya kerjakan, ya, atau menyebarkan zakat sebanyak-banyaknya, bukan. Tapi ketika suami saya sakit, saya berpikir bagaimana saya menjadi hamba Allah yang bisa beribadah pada saat itu. Makanya kalau orang datang kepada saya bilang, Bu Bilkis kenapa tidak tawakal aja, kok Bu Bilkis nawarin asuransi. Kemarin saya datang ke salah seorang direktur, mudah-mudahan pertemuan kedua bisa closing ya. Karena pertemuan pertama sudah kasih datanya semua. Jadi teman-teman, sekarang saya as a producer, saya as an agent, ya. Tiap hari saya prospek, saya ingin merasakan ketika saya dulu bisa MDRT. Jadi ketika saya udah 9 sampai 10 tahun di Prudential, saya pengen MDRT lagi teman-teman. Ya. Nah ketika suami saya sakit teman-teman, saya nggak diam aja teman-teman. Makanya ketika orang bilang, kok Bu Bilkis nggak tawakal sama Allah, kok pakai asuransi? Saya jawabnya gampang, Pak maaf ya, Bapak pernah nggak orang yang paling disayangi geletak di samping Bapak? Saya pernah ngalami. Orang yang paling saya sayangi geletak di samping saya. Saya nggak pernah keluar dari mulut saya satu kalimat, Mas, saya manggilnya Mas tawakal ya Mas ya. Saya gimana ngobatin anak-anak begini banyak. Mas sudah nggak kerja, itu nggak keluar dari mulut saya teman-teman. Nggak pernah keluar teman-teman. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Semuanya saya kerjakan, bagaimana dia harus di rumah sakit 1 bulan, ngurusin anak di rumah, kerja keras pontang-panting, lalu uangnya buat berobat dan semuanya teman-teman. Saya bilang, Bapak pernah gak orang yang paling Bapak sayangin geletak? Gak pernah kan? Saya pernah Pak, saya pernah. Dan gak mungkin orang yang punya fitrah itu mengatakan, tawakal aja ya Pak, gak mungkin. Itulah sebabnya kita harus punya helm Pak. Keluar rumah, masalah kepalanya mau putus di jalan, sudah pakai helm itu enggak urusan kita. Tapi Allah suruh kita pakai helm. Allah suruh kita punya payung, sama dengan polis teman-teman. Ya, jadi saya berharap pada Allah itu ibadah teman-teman. Ya, sebelum saya di Prudential saya naik itu teman-teman, setiap saya belanja barang 3 ojek sampai 4 ojek teman-teman. Dulu nggak ada Gojek. Saya naik di atasnya beserta barang-barang. Saya di emperan masjid teman-teman. Saya di basement kantor. Saya di toilet kantor jualan blazer teman-teman. Semuanya saya kerjakan dengan air mata teman-teman. Nangis saya sama Allah. Saya nangis betul-betul. Saya bilang sama Allah, ya Allah kalau saya sampai mati ya Allah di sini. Sampai mati dalam berdagang untuk menghidupi anak-anak saya ya Allah. Saya mau mati syahid ya Allah. Jangan ambil saya mati dalam dunia. Karena saya menghadiahkan diri saya jualan, menghadiahkan diri saya untuk berbisnis, itu betul-betul untuk mencari nafkah buat anak-anak teman-teman. Sama dengan di Prudential, ya. Teman-teman berikan nafas teman-teman di sini. Teman-teman berikan jihad teman-teman di sini. Kecuali teman-teman punya jihad yang lain, punya lahan yang lain.
Ya, kalau nggak sukses, kalau saya nggak mau, nggak sukses di Prudential, main-main di Prudential, nggak usah masuk klub saya. Saya nggak mau yang kayak gitu, ngapain? Kita ngomong segala macam, kirim-kirim info, nggak komen apa-apa. Senang nggak teman-teman kalau ibu Anda bicara, Anda diem aja, senang nggak? Atau Anda sebagai ibu, Anda bicara, anak Anda diem aja, Anda tahu nggak artinya apa? Nggak tahu. Rasulullah hanya diam beberapa saat saja, beberapa tempat, kalau saya tidak salah sedikit sekali tempat Rasulullah diam. Itu pun maknanya macam-macam, selalu menanggapi orang bicara. Jangan sampai leader Anda kirim sesuatu, kirim info Anda nggak jawab teman-teman. Takut kualat, tepok sebelahnya jawab dong kalau leader kirim WhatsApp. Tepok sebelahnya teman-teman jawab dong, ya jawab dong, ya. Itu sepele loh teman-teman, tapi bermakna dalam maknanya. Ya, Anda cukup jawab 4 huruf saja. Kalau Anda tidak lagi mood atau Anda lagi prospek, leader Anda WhatsApp, Anda cukup jawab 4 huruf saja. Kalau bisa, nah boleh dong 1, 2, 3 apa? Nah begitu teman-teman, itu adab Islam teman-teman. Adab Islam. Masa orang ngomong assalamualaikum, selamat pagi, diem aja. Ini lo PAA hebat, luar biasa banget, preminya murah, bisa 200.000, diem aja. Masya Allah, ini orang baca apa enggak ya? Gitu loh. Baca tapi saya bacanya di batin gitu. Lah saya gimana nyambung batinnya orang jauh ya. Teman-teman cukup jawab apa teman-teman? Siap. Udah begitu aja teman-teman. Ya, terus action ya. Nah, kita jadikan ini teman-teman Prudential sebagai lahan ibadah. Kalau teman-teman nisbahkan diri teman-teman bahwa ini ibadah kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan kita diterima oleh Allah seluruh nafas kita di Pru. Ya, hari ini nasabah saya teman-teman hampir 450 sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya nggak kemana-mana teman-teman. Saya API memang masih kecil nih, mungkin kalau isut baru 250-an juta ya kalau isut ya. Tapi saya baru kerja di awal Mei, saya baru kerja di awal Mei karena kemarin sibuknya biasa. Hampir nggak pernah ditolak teman-teman, subhanallah, hampir nggak pernah ditolak teman-teman. Ya, ketemu orang langsung closing, paling lambat 2 kali ketemu teman-teman. Saya bilang sama Allah, ya Allah saya pengen ini ibadah semua, bukan hanya untuk mencari nafkah. Kalau mencari nafkah pun sudah selesai teman-teman, sudah selesai, anak-anak sudah sekolah, alhamdulillah paling berapalah yang dibutuhkan oleh kita. Makan pun gak boleh banyak, udah gak boleh makan nasi, sudah harus diet umur 53 tahun, bener gak teman-teman? Tapi jalan ketemu orang, silaturahim, sampai ada kemarin satu nasabah saya, salah satu direktur bank, dia saya bilangin, ya Allah Bu Bilkis boleh gak ya datang ke rumah saya pengen ngobrol satu keluarga. Ya saya tahu si ibu punya misi ini, tapi saya pengen ngobrol yang lain Bu. Seneng gak punya ke teman baru? Senang. Ya, itu luar biasa. Lanjut Pak, next. Boleh next Pak. Nah ini ya, nah ini fungsi otak ketiga bertemu di ayat. Ayat tadi itu ketemu fungsi otak kita ya. Kita harus paham dulu kenapa kita harus bekerja teman-teman. Harus ngerti kenapa saya harus kerja keras di Prudential. Ya, lanjut Pak, yang kedua. Nah ini yang paling penting nih, banyak kita yang tidak bahagia dalam pekerjaan kita. Ya, rekrut orang ditolak, biasanya saya baru tahu juga ya kalau pipi kanan naik, pipi kiri turun, mata naik sebelah naik, itu berarti dia kurang bahagia. Coba dong lihat ya masing-masing kita ya, berarti kurang bahagia ya. Terus kalau kita prospek teman-teman, ditolak nggak bahagia, ya rekrut ditolak nggak bahagia. Padahal kita sedang jalani bisnis yang kita udah tahu. Bisnis apa ini teman? Bisnis penolakan ya. Boleh nggak berdiri peluk orang di sampingnya, saya bahagia di Prudential. Ya, saya bahagia di Prudential. I'm happy in Prudential. Ya, subhanallah ya. Saya bahagia di Prudential ya. Subhanallah ya. Masya Allah ya. Peluknya yang sama mahram ya. Jangan kesempatan. Ya. Ya teman-teman, mahal loh harganya. Jadi kalau kita nggak bahagia, jauh dari sukses, bener nggak? Harus bahagia dulu, bersyukur di Prudential, happy di Prudential, ya. Ketemu orang ditolak, ya nggak apa-apa, itu memang pekerjaan saya, bener nggak? Saya bukan seorang guru, murid saya duduk semua dengerin baik-baik, lalu saya bicara, lalu nanti saya dapat gaji, bukan guru saya adalah pekerja
asuransi, saya ketemu orang, saya cerita, saya punya kenalan baru. Ya, dia tolak saya nggak apa-apa, jadi temen. Nggak mungkin orang yang bahagia doain, setruk dia. Coba deh, nggak mungkin, bener nggak? Kalau dia stroke bisa kita closingin lagi nggak? Nggak bisa. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat ya, subhanallah ya. Bahagia dalam pekerjaan kita sangat penting. Lanjut Pak. Nah saya tuh merasa happy di Prudential teman-teman ya. Jadi ketemu orang, nanti saya bicara teknik sellingnya. Teknik sellingnya biasa aja, tapi ketemu orang tuh sambil bicara smile, senyum. Jangan begitu Anda ketemu orang, dia udah lihat, mau ngorek duit gua nih. Mau rampok nih ya, udah kelihatan gitu ya, wajahnya tuh tegang, serius gitu. Percayalah teman-teman, performance Anda, semua yang Anda melekat di tubuh Anda ini, Anda sudah atur senyum Anda, pulpennya yang bagus, sales kitnya yang bagus, tapi Anda tidak setel hati Anda. Belum tentu Anda bisa closing teman-teman. Anda nggak setting hati Anda. Anda setting dulu, ini pekerjaan yang sangat menggembirakan saya. Kenapa teman-teman? Jangan kamuflase, jangan lip service. Pekerjaan kita itu membantu orang. Anda bantu orang atau bantu diri Anda? Halo teman-teman? Bantu orang. Dengan Anda bantu orang baru Anda bantu diri Anda. Itu loh di Prudential. Ya, klaim udah banyak luar biasa. Nanti kita dengar testimoni orang yang hebat dalam klaimnya. Lanjut Pak, dikit lagi Pak. Nah baru kita kerja keras, jangan dibalik. Kalau Anda kerja keras dulu, baru mencari bahagia di sana nggak bakal dapat teman-teman. Bahagia dulu di Prudential. I'm happy, ayo teman-teman. I'm happy, subhanallah. Seneng datang ke sini mau training 1 hari, gembira banget Pak Edi Tyson bikin kayak gini. Ya bisa datangin sama saya aja, tadinya nggak mau, cuma Pak Edi Tyson hebat bujuk saya luar biasa. Ya kerja keras, lanjut Pak. Nah kita akan putar baru kita bisa sukses. Ya bahagia kerja keras baru kita sukses. Matikan aja lampunya Pak. Teman-teman pekerjaan kita hampir mirip. Boleh Ibu Reni, pekerjaan kita hampir mirip teman-teman. Sama. Mungkin belum tentu nasabah Anda ucapkan terima kasih atas kebaikan Anda mengurus klaim. Belum tentu anak-anak, belum tentu ibu Anda mengucapkan terima kasih atas apa yang Anda berikan dari hasil Anda di Prudential. Tapi Allah tidak akan lupa teman-teman. Polis Anda mungkin adalah tasbih teman-teman. Kantor dan komputer Anda mungkin itu adalah sajadah bagi kita teman-teman. Untuk kita mengabdi pada Allah lewat Prudential. Kita dengarkan Mbak Reni berbicara tentang klaimnya. Silakan. Pagi teman-teman, agak kaget juga ketika mungkin saya diperbantukan untuk testimoni masalah klaim. Terakhir bulan Mei sama Juni ya, beberapa nasabah saya dari Jember ada yang dirujuk pada akhirnya ke Surabaya. Karena saya bertanggung jawab, karena saya berkomitmen kepada nasabah saya berangkat dari Jember, berangkat subuh, pulang malam. Ya, nasabah saya yang klaim dari Jember ke Surabaya bulan Mei sama Juni ada 4 orang. Di situ nasabah saya sangat-sangat berterima kasih karena semua nasabah saya tidak pernah menyangka bahwa meskipun dia di luar kota pun saya datang ke sana. Saya lakukan semua itu dengan sangat tulus sekali. Yang klaim yang terakhir bulan Juni awal, nasabah saya di National Hospital. Saya ke sana, saya ngurus semua klaimnya. Ternyata nasabah saya tersebut begitu keluar dari rumah sakit, dia langsung ke pasar Pabean, Surabaya. Sungguh luar biasa.
Karena ketika nasabah saya begitu pulang dari rumah sakit, kemudian beliau ke Pasar Pabean, dia langsung bilang bahwa aku habis keluar rumah sakit, klaimku dibayar semua sebesar 28 juta. Kamu belum punya asuransi, kamu ikut asuransi. Tapi kalau misalkan kamu ikut asuransi, saya cuma bilang jangan ikut orang lain. Ikutlah sama agen saya karena saya punya agen yang sangat luar biasa. Akhirnya saya direferensikan, saya WA, saya perkenalan, kemudian saya datang ke Pasar Pabean. Saya berangkat subuh jam 4 pagi, saya pulang besok jam 3 pagi. Di situ ternyata pada saat saya datang, dia sudah menyiapkan semua data-data yang diperlukan. Dan pada saat itu juga, hari itu juga, saya pada akhirnya bisa closing premi 5 juta per bulan. Mungkin ini referensi dari nasabah saya. Bulan Mei akhir, saya pada saat ngurus klaim di rumah sakit Jember, ada kepala kasir bilang kepada saya, Mbak Reni, ini ada nasabah tapi agennya tidak ngurusi dan dia mau tutup polis. Nah, namanya Pak Rido, coba Mbak ditelepon. Akhirnya saya telepon, saya minta waktu untuk bisa ketemu dengan beliau. Meskipun enggak tahu endingnya seperti apa. Akhirnya waktu itu Minggu, saya masih ingat Minggu, saya tinggalkan anak-anak untuk saya pergi ke rumahnya Pak Rido. Saya datang ke sana, Pak Rido marah-marah, sangat-sangat emosi. Karena waktu di Jember dia habis 36 juta, kemudian masih dirujuk kembali ke Surabaya di Rumah Sakit Darmo. Habis gitu saya karena banyak sekali komplain, katanya klaimnya sekian juta, ratus juta dalam 1 tahun. Ini buktinya sekian. Ternyata nggak dibayar, bla 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 macam-macam. Akhirnya saya dengerin, saya telaah, saya jelaskan satu persatu dari isi polis tersebut. Memang waktu itu sungguh ngiris karena sempat Pak Rido bercerita kepada saya telepon agen saya, katanya agennya lagi naik kapal pesiar di Singapura. Saya cuma bilang, Pak Rido, enggak apa-apa, bersyukur Pak, saya datang ke sini, saya niat baik untuk membantu Bapak aja. Andai kata nanti memang Bapak mau tutup, semua saya kembalikan kepada Pak Rido. Yang penting izinkan saya untuk memberikan penjelasan. Setelah saya memberikan penjelasan, dia sempat bilang, saya kemarin di Rumah Sakit Darmo habis 12 juta. Ternyata saya masih harus bayar 8 juta. Nah, ketika Pak Rido bercerita seperti itu, baru seminggu kemarin saya dari Rumah Sakit Darmo ngurusin nasabah saya yang klaim. Terus saya telepon, Pak, Bapak tenang dulu, saya teleponkan ke Jakarta. Akhirnya saya telepon ke Medilum, saya tanyakan nomor polis sekian, habisnya berapa, dan selisihnya berapa. Dari 12 sekian, ternyata dia hanya selisih 1.200.000. Nah, sedangkan, iya, akhirnya terus saya telepon ke Rumah Sakit Darmo karena dia waktu sebelum terakhir dia keluar, itu dia disuruh untuk melakukan deposit sebesar 8 juta. Akhirnya saya telepon ke Rumah Sakit Darmo, saya menjelaskan, betul ini hanya ada, kenapa? Banyak ya Bu, karena memang ada. Sudah berapa tahun di Prudential Mbak? 2012. 2012. Atau mungkin ada berapa klaim yang sudah Mbak bantu? Cukup lumayan banyak ya. Iya. Gimana Mbak, sharing ke teman-teman rasanya Mbak ketika membantu klaim? Saya
berpikir bahwa dulu ketika saya menjadi agen asuransi untuk pertama kali, ini hanya pekerjaan yang biasa-biasa saja. Tapi ternyata pekerjaan ini menurut saya sangat-sangat mulia sekali karena saya bisa membantu nasabah saya tidak hanya masalah klaim di rumah sakit, tetapi saya punya pengalaman nasabah saya klaim meninggal dunia sedangkan anaknya baru kelas 2 SD. Boleh plus buat Bu Reni ya, luar biasa. Makasih banyak. Iya, sama-sama Bu Bilkis. Iya, baik ya. Makasih ya Mbak ya. Ya teman-teman, ini mungkin banyak lagi teman-teman yang pernah punya pengalaman bantu klaim sangat luar biasa ya. Pekerjaan kita mirip dengan pekerjaan Pak Wawan ya. Tidak semua orang mengucapkan terima kasih teman-teman. Tapi insya Allah polis kita jadikan tasbih kita. Komputer kita jadikan sajadah kita. Sehingga itu masuk dalam area ibadah di sisi Allah ya. Boleh lanjut Pak? Boleh lanjut ya? Saya masih ada waktu ya. Nah ini sedikit saya cerita orang yang saya rekrut ya. Beliau menuliskan kisahnya yang bikin saya terharu. Teman-teman, beliau sepasang suami istri punya anak 2 tinggal di garasi teman-teman. Tinggal di garasi dari pamannya. Jadi pamannya punya garasi, dia tinggal di situ. Bocor teman-teman dan segala macam sampai nggak bisa beli susu teman-teman buat anaknya ya. Kemudian beliau usaha beras dan segala macam tapi bangkrut. Lalu saya rekrut untuk jadi sekretaris teman-teman ya. Saya rekrut untuk jadi sekretaris saya. Ya, tapi waktu mau jadi sekretaris saya ceritakan teman-teman peluang peluang bisnis di Prudential saya ceritakan, kemudian bagaimana dia nanti harus membantu membina agent dan seterusnya. Akhirnya dia nggak bisa tidur teman-teman. Ya, besok paginya dia bilang, Bu, saya nggak mau jadi sekretaris Bu, saya jadi agent aja. Alhamdulillah beliau sudah agency director teman-teman dan alhamdulillah sudah punya rumah sendiri teman-teman. Yang paling mengharukan saya dia pegang tangan saya lupa ya, mungkin 2 tahun atau 3 tahun lalu dia pegang tangan saya, dia bilang, Mbak Bilkis, saya hari ini bukan mustahik, setiap tahun saya tanda tangan form, saya adalah penerima zakat, tapi tahun ini Bu, saya adalah muzaki, saya bisa memberi zakat pada orang lain. Ya, luar biasa teman-teman ya profesi kita ya. Boleh lanjut Pak? Boleh kita, nah ini ya energi spiritual. Nah bersemangat bangun pagi teman-teman ya, prospek dibangun pagi. Jadi kalau bangun pagi saya sudah wirid, udah zikir, udah selesai semuanya, cuci piring segala macam itu saya kerjakan semua teman-teman. Anak-anak berangkat sekolah itu saya sudah tahu apa yang saya harus kerjakan ya. Jadi para agent itu nggak ada teman-teman yang bangunnya jam 10 teman-teman. Ya, karena kan saya bukan karyawan, jadi bangunnya jam 10 ya, nggak ada itu teman-teman. Jadi di pagi hari itu energi kita lagi segar-segarnya teman-teman. Pada pagi hari itu maksimal mungkin Anda keluar rumah jam 8. Saya keluar rumah teman-teman, saya naik kereta turun kereta teman-teman. Ya, kenapa? Karena di Jakarta saya udah tahu saya bawa mobil paling kayak saya ke 1 tempat. Paling banyak saya ke 2 tempat. Tapi kalau saya naik kereta turun kereta saya bisa nyambung taksi teman-teman. Saya bisa ke beberapa tempat sekaligus teman-teman ya. Itu satu yang bangun. Yang kedua teman-teman, bergegas untuk melakukan kebaikan ya. Bergegas-gegas untuk melakukan kebaikan termasuk untuk prospek teman-teman sekalian. Itu termasuk energi orang yang punya spiritual yang bagus teman-teman ya. Nah, jangan sampai kita di Prudential, para ibu ada yang para ibu ya, para ibu seperti saya, jangan sampai ketika di Prudential kita tidak mengurus keluarga kita dengan baik. Setelah kita harus punya energi lebih dari orang lain. Ya, setelah selesai teman-teman, kita urus rumah kita, maka kita keluar dari rumah. Ya, buka SFA setiap hari. Lihat di SFA itu apa yang bisa kita kerjakan. Pertama yang kita kerjakan, kalau Anda sudah 5 tahun di Prudential, Anda lihat semua nilai tunai mereka. Saya lihat nilai, dan saya pakai 2 orang teman-teman untuk memantau nilai tunai dari mereka. Terus setelah tahu nilai tunainya, lihat apa saja manfaat yang mereka punya. Dari manfaat yang mereka punya itu, apa yang mereka tidak ada di Prudential. Atau yang sudah ada, bagaimana bisa mengupgrade-nya. Itu aja dari nasabah-nasabah itu semua kita bisa dapat banyak teman-teman. Ya, setiap hari Anda bisa buka SFA, lalu Anda keluar rumah, Anda temui semua itu dengan bilang sama mereka bahwa saya mau review polis.
datang mau review polis, saya sudah buatkan resumenya, saya buatkan resume lama, saya buatkan resume baru. Kemudian sekitar 2 bulan sekali minimal kami sudah kirim ke mereka. Apa saja manfaat yang mereka punyai dan posisi keuangan mereka sekarang di Prudential. Ya, teman-teman jangan sampai ketika kita tidak review polis seperti yang tadi, agent nasabah kita mau klaim kita nggak ada. Ya, nah seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman apa? Kuat fisik. Ya, kuat fisik ini termasuk juga teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa prospek sebentar-sebentar para agent apa? Sakit, betul nggak ya? Pusing, anaknya sakit, keluarganya sakit, itu nggak bisa fight di Prudential. Ya, jadi minum madu, minum susu, semuanya kita kerjakan supaya bisa kita ketemu nasabah secara rutin teman-teman ya. Boleh lanjut Pak, boleh next. Nah ini ya, nah ini saya WA aja teman-teman, saya WA aja ya. Mengapa perlindungan kesehatan itu sangat penting? Kenapa sih Pak sangat penting Bu? Bu boleh nggak Bu baca ini? Ya terus saya print, saya datang ke nasabah saya liatin. Boleh lanjut next Pak, boleh next. Nah ini ya, saat masyarakat kalangan menengah kehabisan uang untuk menyobati penyakit kritis. 1 dari 5 loh surveinya. 1 dari 5. Saya kirim gambar-gambar seperti ini aja mereka, oh Masya Allah. Iya Pak, 1 dari 5 orang habis uangnya. Saya nggak usah sebutkan artis-artis, Bapak udah tahu. Ya, jadi pakai ini pun. Lanjut Pak, nah ini apa lagi? 364% teman-teman. Coba deh kenaikannya berapa teman-teman? Sampai 364%, kenaikannya luar biasa. Ya, dulu saya VIP masih bisa 1 jutaan, betul ya? Sekarang Pondok Indah itu punya data rumah sakit semuanya. Jadi kita punya, jadi kalau saya datang ke salah satu nasabah saya ceritain, Pak VIP Pondok Indah 2,2 juta. Nggak bisa kenaikan biayanya sangat besar. Jadi apa yang Bapak punya sekarang nggak cukup. Ya, boleh lanjut Pak, boleh next. Nah ini ya, biaya-biaya perawatan meningkat. Kenapa? Karena alat-alat makin canggih. Ya, boleh lanjut. Nah ini ya, yang terbaru ini ya dari Prudential. Dananya 10 sampai untuk diagnosa aja teman, hanya untuk diagnosa saja. Ya, lanjut Pak. Nah tagihan begitu banyak, ya luar biasa. Gambar-gambar ini nanti boleh ya saya WhatsAppin, mungkin ada juga di Prudential, kan ini slide dari Prudential, itu saya kirim ke nasabah. Saya datang, saya print, saya tunjukkan. Lanjut. Nah ini ya, apa yang akan kita korbankan Pak? Semuanya ada memang sekarang, tapi nggak mesti kan jual ini, jual ini, jual ini. Ya boleh lanjut. Nah ini ya, terus. Nah kira-kira, nah ini juga nih teman-teman, ya tadi yang udah di-sharing, ini kan semua alat kita nih yang sangat luar biasa. Tapi ada sampai sekarang agent yang nggak pernah buka SGS untuk buat PA hebat, ada nggak? Ada nggak yang belum pernah klik, belum pernah buka SGS-nya? Dia nggak tahu betapa murahnya preminya dan diberi kesempatan sampai Desember teman-teman. Ya, diberi kesempatan sampai Desember. Dan jangan jual PA hebat itu 1 atau 2 teman-teman. Ya, kita jual PA hebat itu dalam jumlah yang besar dan banyak. Ya, boleh plus buat Prudential keluarkan ide jual ini ya. Nah ini ya luar biasa. Hanya berapa teman-teman? 10.000 1 hari. Coba teman-teman bayangin, hanya 10.000 1 hari teman-teman. Ya, boleh lanjut Pak. Nah kontesnya makin banyak, ada uang cashnya dan seterusnya. Boleh terus. Ya ini ya. Ini untuk agent baru juga banyak sekali ya. Nah ini ya. Boleh nggak teman-teman lihat, ambil ini. Luar biasa, 2 polis dapat berapa teman-teman? Ya, kita 2 polis saja kita sudah dapat cash yang demikian. Boleh lanjut? Ya. Nah ini ya. Ini lagi ya. Tadi lanjut video ya. Ini amanah ya. Yang amanah itu maksudnya apa? Kita mengetahui dasar-dasar dari profesi asuransi syariah. Oh saya jual syariah, orang protes. Wah syariah, nanti keluar lagi video-video macam-macam. Gelombang video, gelombang informasi bahwa syariah, asuransi syariah itu haram. Itu dari saya awal di Prudential. Jadi orang-orang yang gak tenang dalam bekerja, nanti dia udah ngerti, oh sudah diberi pengertian seperti ini. Terus nanti di jalan orang bikin lagi video tentang keharaman asuransi syariah, yang lagi. Terus dijelaskan, tenang, nanti gak lama apa? Dapat lagi informasi keharamannya. Gelisah lagi teman-teman, ini kita harus clearkan dulu. Bahwa kalau saya menjual insurans syariah, itu sudah banyak fatwa-fatwanya ya. Kalau video Mama Dede udah tahu dong semua ya. Nah sekarang kita lihat video yang dari, boleh Pak dibuka slide-nya aja Pak. Slide-nya. Slide-nya boleh dibuka Pak. Next aja, dari sini ada fatwa-fatwanya. Nah ini ya. Nah ini seminar dan kajian ilmiah oleh ulama dan ahli fikih di Arab Saudi teman-teman. Ya kan tadi Dede dari lokal ya. Nah sekarang dari Arab Saudi. Ya tentang kehalalan asuransi
syariah. Jadi jangan sampai teman-teman kita di prudensial ini menjual syariah tuh maju mundur gitu loh. Lagi asik-asik nanti orang share video keharamannya gelisah lagi, mundur lagi. Aduh Bu Bilkis saya kayaknya ragu. Di sepanjang zaman dan di sepanjang jalan pasti ada teman-teman yang seperti itu. Tapi kita wajib tenangkan diri kita. Kalau kita dengarkan sebuah pendapat ya berbedalah karena ini kan kajian fikih ya. Lanjut Pak, lanjut. Nah ini ya. Nah kita baca nih kenapa kita menolak asuransi sedangkan hal itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat ya. Tidak ada larangan kita mengambilnya bila sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Sudah ada fatwanya Syekh Subali. Ya kita udah tenangkan aja dengan diri kita bab itu ya. Boleh lanjut lagi? Karena kita bukan yang memberikan fatwa ini, semua fatwa dari Syekh Dr. Abdurrahman As-Sanad itu semuanya mengenai asuransi Islam ya. Boleh lanjut Pak? Terus nah ini ya, buku-buku mengenai asuransi Islam juga sudah selesai. Kalau kita sudah selesai membahas ini teman-teman, jangan diulang-ulang. Ya, jangan diulang-ulang. Tanya lagi, saya sampai capek dan saya sampai nggak mau bahas tuh ya, di message, di WhatsApp, Bu gimana Bu nasabah saya begini-begini. Ya yang penting bukan nasabah kita tapi diri kita, betul nggak? Kalau kita udah yakin bahwa jalan ini benar ya udah tekuni, ya jalani ya, jangan mondar-mandir, jangan bolak-balik sehingga nggak jadi apa-apa teman-teman ya. Boleh lanjut? Nah ini ya kesimpulan dari seminar tersebut. Boleh lanjut lagi? Silakan Pak. Nah ini masih banyak ya, nanti boleh di copy ya, boleh silakan ya. Terus Pak. Nah ini ya. Nah yang kedua action ya. Yang kedua action. Jadi benar-benar kita prospek teman-teman. Ya saya ada teknik selling yang satu lagi Pak. Boleh di next Pak. Boleh di next dulu Pak. Untuk nomor 1. Boleh di next Pak. Lanjut. Nah ini ya teman-teman ya. Ini mau belajar. Kami pakainya misi ketahanan keluarga teman-teman. Ini enggak ada flip chart ya. Ya. Enggak apa-apa, slide berikutnya ada, boleh lanjut Pak. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini kira-kira seperti ini ya. Oh bukan yang ini Pak. Nah ini ayatnya ya. Teman-teman saya jelaskan sedikit ayat di dalam Al-Quran untuk prospek orang lain. Saya tapi banyak bincang-bincang aja ayatnya dihafal ya. Wal yaksal lazina la taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah untuk orang-orang yang seandainya kamu meninggalkan orang di belakang kamu, orang yang di'afan. Kata tanwin di'afan di belakang itu lemah. Lemah itu bukan hanya lemah agama teman-teman, tapi lemah dalam banyak hal. Lemah ekonomi, lemah fisik, itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan hendaklah kalian takut meninggalkan orang-orang yang di belakang kalian itu mempunyai kelemahan ya. Itu salah satu kita untuk prospek. Lanjut ya. Back lagi Pak yang segitiga tadi, yang segitiga. Nah ini ya. Jadi ayat yang pertama hendaklah kita takut meninggalkan generasi di belakang kita. Ya, ini dia ya. Bisa kelihatan nggak ya Pak? Makasih ya Pak ya. Nah ini teman-teman ya, misi ketahanan keluarga bisa segitiga, bisa. Saya cuma cerita ini aja kalau ke nasabah ya, 25 tahun ya kita bekerja ya, mungkin sampai 55 sampai 56 tahun ya. Ini adalah 30 tahun masa produktif ya. 30 tahun ini semua energi positif kita teman-teman, potensi kita semuanya 30 tahun ada di sini. 23 tahun sampai 56 orang kerja, 25 tahun atau sampai 60 tahun orang kerja ya. Kemudian setelah itu ada masa lagi 30 tahun lagi. Kalau masalahnya setelah pensiun belum tentu kita langsung meninggal. Setelah pensiun mungkin saja Allah hidupkan kita sampai umur 85 tahun. Ya, kita punya masa yang sama 30 tahun. Sama, tapi apakah kita di sini produktif teman-teman? Belum tentu, mungkin sudah tidak produktif, makanya dipensiunkan. Ini ayatnya ada, surat Yusuf. Pak boleh ayatnya Pak, ayatnya nanti dilihatin ya, di setelah slide ini. Surat Yusuf ayat 47 sampai 48. Ya, Allah sudah mengisyaratkan kepada raja bahwa hendak, apa artinya 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. Artinya
Kalau kamu bercocok tanam, biarkan di bulirnya, makanlah sedikit. Kata 7 dalam bahasa Arab bisa bermakna jamak, bisa bermakna banyak. Kata 7 bisa bermakna 30 tahun. Ya, 30 tahun masa produktif. Tapi kalau Allah panjangkan usia kita, mungkin kita punya 30 tahun lagi, tapi kita tidak produktif. Nauzubillah. Atau kita berkurang, sangat berkurang produksinya. Di mana ayat sangat berkurang produktifnya? Surat Yasin. Ini ya, surat Yasin, surat 36 ayat 68. Ya, ini ada ayatnya juga ini teman-teman. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq. Apabila Allah panjangkan usia kamu, nunakishu, maka Allah akan kurangi. Itu sudah ada dalilnya. Jadi kalau Anda ketemu ustadz, Anda ketemu orang hebat dalam syariah, Anda bilang, kan surat Yasin ini saya sudah. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq. Siapa saja yang dipanjangkan usianya, maka Allah akan kurangi. Cara kurangi adalah mungkin dikurangi kesehatannya. Dan itu sudah lazim ya, sudah sunatullah. Nah Pak, masalahnya kalau kita pensiun kita mungkin tidak langsung meninggal dunia. Mungkin diberikan oleh Allah umur panjang. Ayatnya sudah ada Pak, surat 36 ayat 68. Kalau dipanjangkan oleh Allah, maka mungkin kita akan banyak dikurangi, termasuk dikurangi kesehatan. Ya, kebutuhan jangka pendek inilah yang kita kerja Pak. Semua biaya-biaya, semua biaya hidup, pendidikan anak dan lain-lain, seluruh biaya transportasi semuanya. Income kita untuk kebutuhan jangka pendek. Kalau sudah lagi Pak, kita ada jangka menengah lagi. Kita pengen punya rumah, pengen punya mobil, ya, pengen pergi hajikan orang tua, umroh keluarga dan lain-lain. Ini mungkin kita investasi di mana-mana. Di sini mungkin masuk ke bank, ya. Saya cerita seperti itu. Di sini mungkin kita beli logam mulia, punya kontrakan, segala macam kita kerjakan. Ya. Karena apa? Kita masih produktif, tapi Pak begitu sampai kita pensiun dikurangi oleh Allah semuanya. Apakah Pak kita punya lagi? Ini jangka panjang. Apakah kita punya biaya hidup? Punyalah Bu. Rasulullah SAW membiayai akikah cucunya, bukan minta dari anak cucu. Ya, jangan sampai nak nanti kalau kamu sudah jadi orang kirimi saya. Tidak begitu dalam Islam Pak. Bapak udah paham kan Pak? Gitu. Saya. Nah Rasulullah masih punya biaya hidup, kita tidak perlu minta-minta. Ya, kemudian apa? Mungkin nauzubillah min zalik, sesuai dengan ayat ini terjadi kita medical check up. Medical check up ini mungkin 3 bulan sekali. Saya udah 3 bulan sekali. Bayangkan Pak, kalau Allah kasih kita hidup 60 tahun, mungkin 3 bulan sekali kita harus medical check up. Kalau kita tiba-tiba harus rawat inap. Ya, Bapak sudah dengar belum orang yang tidur lalu meninggal dunia? Sudah. Lalu orang yang sakit baru meninggal dunia, mana lebih banyak? Banyakan yang sakit baru meninggal dunia. Ini studi WHO Pak, 92% orang sakit kritis sebelum meninggal dunia. Kita bilang seperti itu teman-teman, ya. Nah yang seperti ini, oh alhamdulillah Bu, saya tidak perlu medical check up, saya sehat Bu. Alhamdulillah saya tidak pernah rawat inap Bu, saya sehat. Alhamdulillah Bu, tidak terjadi sakit kritis pada diri saya. Nah ini, ya. Tapi kita tidak pernah tahu, mungkin terjadi cacat tetap. Nauzubillah, yang pasti kita akan dipanggil oleh Allah sesuai dengan ayat. Ya, ketika kita meninggal dunia, jangan tinggalkan di belakang kita anak-anak dengan generasi yang lemah. Kita aja susah Pak berbisnis, apalagi anak-anak kita. Kita harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Bapak sudah dengar Umar bin Khattab radhiyallahu an, pahlawan perang Islam, 32 triliun Pak ditinggalkan keluarganya kalau dikonversi sekarang. 32 triliun. Bapak sudah dengar Rasulullah SAW ketika melamar Khadijah Pak, anak kita melamar orang harus punya izah Pak, berikan mahar yang terbaik. Berapa? 100 ekor unta terbaik, 100 mercy Pak. Ngelamar, Ibu kalau dilamar dengan 100 mercy gimana Bu? Pingsan. Pingsan Bu, nggak jadi nikah pingsan. 100 ekor unta terbaik. 32 triliun, soleh gak Umar bin Khattab? Soleh, luar biasa. Ini loh Pak, bukan kerja untuk segala sesuatu yang di sini saja. Ya, ini yang sangat hebat yang harus kita tinggalkan. Bacakan ayat-ayatnya, hafalkan. Kok itu pendek ayatnya. Ini surat Yasin yang sering kita baca. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Kalau kami panjang kata Allah, luar biasa loh. Kalau kami panjangkan usia kamu, nunakishu,
pasti berkurang semuanya. Jangan sampai sudah tua merasa, saya baru 60 tahun baru mau masuk Prudential, udah goyang jalannya. Nanti Bu Bilkis sekarang masih 50, 10 tahun lagi deh saya di Pru. Ya kalau juga hidup, bener gak? Ya, jadi teman-teman ini prospek kayak gini gampang banget. Ya, coba coret-coret sedikit, baca ayat, hafalin ayat teman-teman. Bahwa ini sangat luar biasa sudah ada di dalam syariah Islam. Jadi yang paling penting adalah bagaimana di masa muda. Saya belum lagi bilang, Pak, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kita tidak pernah tahu kalau kejadiannya di sini atau di sini. Kalau kejadiannya di sini lagi bagus banget. Ya teman-teman ya, lagi hebat-hebatnya potensinya. Tiba-tiba na'udzubillah min dzalik terjadi hal-hal yang tidak kita diinginkan. Ya, itu ayat-ayatnya yang saya sudah nukilkan. Boleh lanjut Pak? Ya. Boleh next Pak? Nah ini teman-teman ya. Nah istiqomah ya, ini juga saya dengan satu ayat ini saya bisa prospek teman-teman. Dengan satu ayat ini, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini boleh next ya. Ini teman-teman ada ayat pendek sekali kalau Anda hafalkan, surat Ali Imran ayat 140 ya. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari-hari al-ayyam, subhanallah ya. Ayatnya dahsyat ini. Al-ayyam, hari-hari kami pergilirkan antara manusia. Hari-hari itu Pak, saya ngobrol sama teman yang saya hari-hari ini dalam ayat itu suratnya surat Ali Imran ya, ayat 140 ya, betul ya? Bapak silahkan buka Al-Quran Pak. Allah sudah bilang hari-hari seperti roda yang berputar. Nudawiluha, kami putar manusia itu. Kadang kita sehat, kadang apa? Halo Pak? Sakit. Apalagi kadang kita senang, kadang kita susah. Apalagi Pak? Kadang kita kaya, lanjut Pak. Kadang kita miskin, lanjut Pak, apalagi? Nah itu terakhir tuh, apalagi? Nah tuh Pak Edi loh, boleh opres buat Pak Edi, Pak Nuzul ndak hafal le. Pak Edi hafal loh, iki muda. Tua, lanjut Pak, apalagi Pak? Apalagi? Lapang sempit, senang susah sama ya. Terakhir, itu terakhir Anda ngomongnya ke nasabah. Itu terakhir, Pak yang pasti kita tidak hidup terus. Kita satu hari akan mati. Ini loh Pak, sebutan Allah dalam surat Ali Imran ayat 140. Karena hari itu kami putar, kita harus siap masa yang seperti ini Pak. Tidak selamanya kita di sini. Senang, sehat, muda, berpotensi, hebat. Na'udzubillah min dzalik tiba-tiba terjadi sakit. Anda boleh sharing. Siapa teman Anda, apa artis atau apa yang sakit, sampai minta donasi Pak, ya Allah, Bapak sekarang lagi sehat, Bapak sekarang lagi punya potensi, apa ndak malu kalau satu hari sakit orang ngomongi, kamu itu loh waktu kaya ndak ingat apa-apa, ini saya jadi ngomong Jawa ya, kamu itu kalau kaya kok nggak ingat apa-apa, semuanya dibeliin, semuanya beli berlian, beli apa, tapi waktu sakit kamu minta-minta sama saudara, apa kita ndak ditanya sama Allah Pak? Ini ayatnya. Aplaus dong teman-teman ya. Gampang teman-teman. Hafalin ayatnya gampang nggak teman-teman? Hafalin ayatnya gampang nggak teman-teman? Gampang. Yuk pendek. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ayo Pak Nuzul. Pak Nuzul duluan disuruh duduk di depan soalnya ya. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Cerita itu aja. Saya kalau ngobrol cerita itu aja, Pak buka surat Ali Imran. Buka, di HP Anda ada Al-Quran kan? Nah Pak ini loh surat Ali Imran ayat 140. Bapak lagi hebat. Kemarin direktur itu saya cuma ngomong gitu, Bapak lagi, Bu Bilkis ini duniawi. Dia bilang gitu, saya jelaskan semua, ini duniawi Bu. Saya cuma bilang gitu, Pak hari-hari Allah pergilirkan. Bapak gagah, kaya, hebat. Kalau satu hari kejadian, apa kita enggak malu sama anak kita, sama keluarga kita? Kenapa kamu enggak siap-siap? Kenapa kamu enggak sampai ke sana? Orang ayatnya ada. Ya, luar biasa teman-teman ya. Mudah prospek teman? Mudah ya. Lanjut. Nah, kita tonton dulu film ini, teman-teman. Tonton dulu film ini. SMA waktu berapa?
Masih ada waktu bro? Jangan. Boleh? Pak, boleh film kesuksesan? Ya, sukses itu pasti teman-teman. Ya, sukses itu pasti, boleh? Iya. Oh, Anda tepuk sebelah Anda bilang sukses itu sebuah kepastian. Nah. Subhanallah teman-teman ya. Sukses itu sebuah kepastian. Tidak ada kata insya Allah di dalamnya teman-teman. Namun teman-teman seberapa tahan kita untuk sukses. Banyak orang 5 tahun sudah merasa gagal. Banyak orang 5 tahun sudah merasa mundur. Ketika tidak achieve dia mundur, marah, ya, tidak jawab lagi, tidak bilang 4 kata, leadernya ngomong diam aja teman-teman. Kenapa? Dia sudah tidak yakin bahwa dia bisa sukses di Prudential. Mulai jualan gado-gado, jualan pecel, mulai jualan macam-macam, pindah asuransi dan lain-lain teman-teman. Saya mau tanya sama teman-teman, kalau Anda sudah tidak yakin Anda bisa sukses menjadi pebisnis, lalu Anda pindah di tempat lain, apakah Anda bisa sukses? Tidak bisa. Tepuk sekali lagi, sukses sebuah kepastian. Tepuk sebelahnya. Ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Kita tinggal jalani, action, ketemu orang, sabar. Ya, lanjut teman-teman. Teguh pendirian, itu cirinya. Teguh pendirian teman-teman, ya. Teguh pendirian, tahan gelombang, ya. Kalau Anda mau lama di Prudential, 10 tahun, 20 tahun, Anda nafas panjang di Prudential. Tidak selamanya di atas, betul? Tidak selamanya prospek Anda diterima. 1 hari mungkin Anda ditolak, tapi Anda harus teguh di Prudential, teman-teman. Penuh dengan keyakinan, ya. Nah, terakhir materi saya cita-cita tinggi. Apa yang dicari teman-teman? Lihat teman-teman, ya. Subhanallah, saya orang biasa di Prudential. Saya punya rumah bagus nggak teman-teman di rumah saya? Boleh lihat? Wah, bagus teman-teman. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, saya punya rumah bagus, alhamdulillah. Semua dari Allah lewat Prudential. Anda bisa teman-teman. Anak-anak saya alhamdulillah berangkat keluar bersama dengan saya. Saya keliling dunia teman-teman. Tadinya cuma ke Ragunan, kerjaannya sama Taman Safari paling tinggi, ya. Bersama Prudential Allah izinkan jalan-jalan. Anda bisa, tepuk sebelahnya teman-teman. Anda bisa. Lanjut teman-teman. Lanjut Pak, lanjut Pak, lanjut. Ya, penghargaan banyak, alhamdulillah. Lanjut Pak. Anda bisa Pak, Anda bisa. Ini anak saya lagi yang nomor 2 lagi sekolah di Amerika teman-teman sekarang. Boleh aplaus dong teman-teman. Subhanallah. Lanjut Pak. Saya menikahkan anak saya yang pertama di Mesir teman-teman. Boleh aplaus dong teman-teman. Lanjut Pak, lanjut. Nih, nikahnya di Mesir, kami 3 kali ke Mesir, subhanallah. Semuanya dari Allah lewat Prudential teman-teman. Ya, ini jalan-jalan di Paris ya. Lanjut teman-teman. Ini anak saya keliling dunia, subhanallah. Lanjut teman-teman. Nih subhanallah, lanjut teman-teman. Lanjut, ini ke Mesir berkali-kali, lanjut. Nih, lanjut, ini di mana ya saya lupa. Dapat penghargaan di Prudential, berkarya di usia senja. Siapa yang mau kasih penghargaan kecuali Prudential teman-teman? Aplaus dong teman-teman. Lanjut Pak. Banyak teman, subhanallah banyak teman teman-teman. Orang baik, sedikit yang nggak baik di Prudential, biasanya nggak tahan lama. Ya, biasanya nggak punya temen juga kalau nggak baik ya. Lanjut. Nah, promosi, setiap promosi bawa bunga banyak. Ya, siap-siap kasih direct yang promosi teman-teman. Ya, lanjut. Nah, berangkat umroh se-agency leader-leadernya kemarin. Waduh, aplaus dong yang paling meriah teman-teman. Subhanallah ya. Masya Allah, bahagianya luar biasa. Ini sama anak saya. Lanjut teman-teman ya. Saya masih mau sharing umroh ya. Lanjut teman-teman. Berangkat se-agency, aduh bahagianya berangkat sama leader umroh. Waduh teman-teman, Allah Akbar teman-teman. Allah Akbar ya. Afwan, saya minta maaf, bukan riak. Ini yang paling membahagiakan yang terakhir.
Boleh satu slide lagi Pak, ada lagi? Ini yang paling membahagiakan. Ya, prudensial teman-teman sekalian, bermakna bagi orang-orang yang gak punya. Saya gak lebih baik dari teman-teman. Jalan menemui orang-orang yang susah, mengulurkan tangan. Tangan Anda, mata Anda, hati dan pikiran Anda, kaki Anda, bukan buat Anda dan keluarga aja. Anda ditunggu oleh orang-orang yang susah teman-teman sekalian. Siap sukses teman-teman? Siap ya. Nah ini ada film saya terakhir ya. Teman-teman, saya sengaja putar film ini supaya kita tahu hanya ada 3 amalan yang menemani kita di alam kubur. 3 amal saja. Makanya harus jadi orang baik. Tepuk sebelahnya, jadi orang baik. Jadi orang baik. Tepuk sebelahnya, jadi orang baik. Ya, jadi orang baik. Semuanya ditinggal. Kolam renang ditinggal. Cincin berlian ditinggal. Ini film saya terakhir teman-teman. Anda harus jadi orang baik. Saya mau jadi orang baik. Saya mengoreksi diri saya terus-terus. Saya bilang sama Allah, ya Allah mungkin sampai meninggal saya di Prudensial. Saya minta sama Allah, saya betul-betul menjadi orang yang membawa bekal di sisi Allah. Jangan sampai teman-teman Prudensial hanya untuk dunia. Sikut sana, sikut sini, marah sana, marah sini, gak mau kasih hak orang. Bodoh gak teman-teman? Bodoh. Bodoh teman-teman, dunia bakal ditinggal teman-teman. Hanya 3 amalan kita, 3 teman-teman yang ikut di dalam kubur. 1, anak yang soleh. Cetak anak yang soleh. Punya uang nyekolahin anak ke sekolah yang bagus. Ajarkan anak hafal Quran. Kalau Anda agama lain, ajak mereka ke gereja. Jadikan mereka benar-benar baik. Anak yang soleh. Anak saya nomor 1 di Al-Azhar, nomor 2 di Madinah University. Yang nomor 2 sekarang lagi berangkat ke New York. Sekarang di Seattle teman-teman. Nomor 3 sudah kelar desain grafis, insya Allah mau nyusul kakaknya berangkat. Doain teman-teman ya, amin. Nomor 4 alhamdulillahirrahmanirrahim sudah hafal 10 juz teman-teman. Anda bisa jadi orang baik di Prudensial. Bukan jadi orang jahat di Prudensial. Panggil guru ngaji, saya bayar guru ngaji. Sholat jamaah semuanya subhanallah. Guru ngaji pun bersyukur teman-teman karena saya bisa bayar tiap bulan. Kalau Anda nggak punya duit gimana? Anda mau ngajar ngaji juga, mau keluar juga, mau prospek juga bingung. Bener nggak? Akhirnya anak nggak jadi apa-apa teman-teman. Anak yang soleh, cetak anak yang soleh. Yang kedua apa teman-teman? Sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah. Alhamdulillah beberapa dokter, beberapa teman-teman direktur bikinkan donasi kartu PHS kepada ustadz-ustadz dan saudara-saudara yang gak punya. Subhanallah. Subhanallah teman-teman. Dulu beasiswa, sekarang donasinya apa teman-teman? Kartu HS. Alhamdulillah. Sedekah jariyah. Yang ketiga apa teman-teman? Ilmu yang bermanfaat. Saya tanya sama teman-teman, 3 ini akan kita dapatkan selama kita di dalam kubur. Bisa nggak Anda dapat itu dari Prudensial? Bisa nggak teman-teman? Sebagai seorang leader berbagi pada agennya. Sayangi agennya. Kasih ilmu agennya. Doain agennya. Saya kalau dalam safar begini, semuanya Bu Bilkis dalam safar tolong angkat tangan, angkat tangan. Ya Allah muliakanlah saudara-saudara saya. Ya Allah sukseskanlah kami di Prudensial. Angkat tangan teman-teman. Ilmu yang bermanfaat teman-teman. Sedekah jariyah teman-teman. Bikin apa yang Anda mau bikin. Anda bisa tulis semua nama-nama yang tiap bulan punya hak dari uang Anda. Ya, semuanya kita bisa. Kenapa teman-teman? Karena kematian tiba-tiba. Kematian tiba-tiba. Kita bermanfaat dunia dan akhirat teman-teman.
menjadi hamba Allah yang baik dunia dan akhirat teman-teman. Kita bawa jihad kita di Prudential di dalam kubur kita, amin. Kita bermohon maaf kepada semua orang yang pernah kita salahi. Mungkin leader kita, agent kita. Kita berbahagia di Prudential menjadi hamba Allah yang paling baik, amin. Bila Allah panggil kita dalam keadaan apapun, kita minta sama Allah nasabah-nasabah yang kita bantu menjadi pemberat timbangan kita di yaumil akhir. Agent-agent, leader-leader yang kita bantu ekonominya, yang kita dampingi menjadi pemberat timbangan kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, berikan round of applause yang paling meriah untuk Ibu Bilqis. Luar biasa, Ya, luar biasa. kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bilqis hari ini. Motivasi, inspirasi, semangatnya dibagi dengan kita semua ya kawan-kawan. Baiklah, selanjutnya kami meminta Ibu Elizabeth Sekarningrat untuk memberikan cenderamata sebagai apresiasi bagi pembicara kita hari ini, Ibu Bilqis. Kepada Ibu Elizabeth, kami persilahkan Silakan, Bu. maju ke depan. Seksi dokumentasi bisa mengambil dokumentasi pemberian cenderamata kepada Ibu Bilqis yang diberikan oleh Ibu Elizabeth Sekarningrat. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Ya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Bilqis yang sudah memotivasi dan menginspirasi kita semua. Betul, Ko Hendrik.